Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Rizawati, NPM 1850362, kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah analisis penggunaan bahasa Indonesia. Langsung saja ya ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu, bahasa Indonesia ini didapatkan atau dilalui melalui perjuangan yang berdarah-darah. Nah, jadi untuk mendapatkan bahasa Indonesia ini tidak mudah karena prosesnya juga harus dilalui dengan berdarah-darah untuk diakui sebagai bahasa resmi, bahasa persatuan, dan bahasa nasional. Masih ingat kan pada 88 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1928, bangsa ini pernah bersumpah, berjanji terhadap Ibu Pertiwi dan berjanji untuk selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia ini juga dipelajari oleh bangsa lain. Jadi tidak hanya di dalam negeri, bahasa Indonesia ini juga dipelajari di beberapa negara di dunia. Nah, contohnya ada 4 universitas besar di dunia yang program studinya itu memiliki mata kuliah bahasa Indonesia. Contohnya seperti yang pertama, Tokyo University of Foreign Studies, itu tepatnya di Jepang. Jadi mereka juga memiliki mata kuliah bahasa Indonesia. Yang kedua itu University of Southern Queensland, itu di Australia. Yang ketiga itu Taras Shevchenko National University of Kyiv, itu di Ukraina. Dan yang keempat itu di Hankook University of Foreign Studies. Nah, pasti pada tahu kan kalau Hankook itu pasti di Korea Selatan. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Nah, ide agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di kawasan ASEAN itu memang masih diusulkan. Akan tetapi, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional di kawasan ASEAN yang memiliki peluang yang cukup besar. Ada seorang profesor yang menyatakan bahwa syarat pertama sebuah bahasa menjadi bahasa internasional harus digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional maupun nasional. Yang kedua, berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Yang ketiga, jumlah penuturnya banyak. Yang keempat, tingginya budi dan keagungan budaya penuturnya atau peradabannya. Yang kelima, kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikalnya sehingga mudah dipelajari. Dan yang keenam, pemiliknya memiliki rasa percaya diri terhadap bahasanya sendiri. Nah, jadi sebenarnya syarat-syarat tersebut itu tidak terlalu sulit untuk dipenuhi oleh bahasa Indonesia. Tinggal bagaimana setiap generasi percaya diri dan bangga akan berbahasa Indonesia. Maka ayo kita cintai bahasa Indonesia. Lanjut soal yang kedua. Jelaskan maksud pernyataan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi maksud dari pernyataan tersebut adalah kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu yang sesuai konteks, maupun itu dalam segi pembicaraan atau penulisan. Lalu berbahasa Indonesia yang benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau tata bahasa. Nah, bahasa Indonesia itu yang sesuai kaidah itu yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar dan betul. Nah, contohnya seperti saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia, ketika saya PLP atau ketika saya di kampus, saya harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Saya harus bisa membedakan bagaimana berbicara bahasa Indonesia yang benar kepada dosen, kepada teman. Pokoknya kita harus sering menggunakan bahasa Indonesia yang benar agar kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Terima kasih, mungkin sekian saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila kurang memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.